Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita ada semua karena kebaikan Tuhan, amin. Yang bersuka cita mari kita lambaikan tangan. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Mari kita rendahkan hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Yesus. Kami bawa kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau senangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami Bapa. Biar Engkau yang bertata di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami mengundang hadirat-Mu penuh atas kehidupan kami saat ini. Dan kami percaya ibadah kami bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja. Bukan menjadi ibadah yang hanya rutinitas Tuhan. Tapi kami mengalami Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa persembahan kami bawa hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Nui dengan
bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat tangan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan. Ragu kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Mari kita bawa pujian kita, persembahan kita yang terbaik bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Segala pujian hormat, segala syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab hanya di dalam Yesus Tuhan kami hidup, sebab hanya di dalam Engkau Tuhan kutuk itu sudah menjadi berkat atas hidup kami Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus
memuji Tuhan lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita sorakan. Amin. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan, Engkau yang memberikan kami penyertaan. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Haleluya. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Bersama Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik atas hidup kami. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Amin. Mari yang percaya kita bersama-sama lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, dengan iman kita berkata, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat
bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi sukacita kami Tuhan. Di dalam setiap keadaan kami, Engkau yang menjadi sukacita kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hati kami bersuka, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaan kami Tuhan. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari bersama kita bangkit berdiri. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu.
sukacita kami Tuhan sampai selama-lamanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami bersuka karena-Mu, kami bersuka karena-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hati kami bersuka Tuhan, hati kami bersuka Tuhan, sebab hanya di dalam-Mu Tuhan kami mendapatkan sukacita yang penuh Tuhan. Kami percaya Bapa, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan tidak menjadi alasan untuk kami tidak bersukacita Bapa. Sebab kami percaya kami hidup di dalam kemenangan. Sebab Engkau ada Tuhan untuk memberikan kami kemenangan Tuhan. Engkau membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Sebab kami percaya di dalam Yesus kami memperoleh kehidupan. Dan kami percaya Tuhan, kutuk itu sudah menjadi berkat atas hidup kami. Kami hidup di dalam kemenangan. Kemenangan yang memberi kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berikan hidup kami, kami berikan hati kami Tuhan. Kami berikan segala hidup, segala apa yang kami miliki bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami rendahkan hati kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berbicara Tuhan di dalam firman-Mu. Engkau yang memakai setiap hamba-Mu Tuhan. Apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, biarlah semua itu dari Engkau Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan tersampaikan atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan sebagian firman-Nya, ini semua berkat Tuhan. Amin. Ya, jadi berkat Tuhan, berkat rohani itu adalah berkat Tuhan. Ya, haleluya. Judul yaitu firman Tuhan, bersaksi di marketplace. Ya, jadi hidup kita ini, waktu kita beribadah hari Minggu, ya, kita ibadah sungguh-sungguh memuji, menyembah, mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu kita ada di pekerjaan kita masing-masing. Biarlah kita menjadi saksi di mana kita ada. Amin. Ya, biar menjadi kesaksian hidup kita, supaya Bapa dipermuliakan lewat hidup kita. Jadi bukan hanya hari Minggu, kita seperti Tuhan ini hanya ada hari Minggu. Kalau hari Senin gak ada Tuhan. Yang penting hari Senin kita hanya money terus sampai hari Sabtu. Seakan-akan hanya Tuhan hanya hari Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu seperti Tuhan gak ada. Maka hidup ini gak ada takut akan Tuhan. Ya. Tapi kalau merasa Senin, Selasa tetap ada Tuhan. Tuhan kita di mana-mana Dia ada. Amin. Ya, di pekerjaan Tuhan ada, di rumah tangga kita Tuhan ada. Amin. Di mana kita berada Tuhan ada bersama-sama kita. Amin. Anda tidak sendiri. Tuhan katakan aku Immanuel, Allah yang bersama kita. Jadi hidup kita tidak sendiri, hidup kita ada Tuhan. Dan itu biarlah hidup kita di mana kita berada, kita tetap menjadi saksi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita melihat seorang anak Tuhan yang menjadi saksi Tuhan kehidupannya, ya, yang punya beban meskipun dia itu kita baca di dalam kitab Nehemia pasal 1 sampai dengan 4. Nehemia 1 sampai dengan 4. Kita baca bersama-sama. Perhatikan firman Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 4. Nehemia 1.
1, 2, 3. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisle tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Amin. Ya. Kita lihat yaitu seorang anak Tuhan yang bernama Nehemia bin Hakalia. Ya. Dia adalah Nehemia ini adalah orang Yahudi. Tetapi dia ada dalam pembuangan, yaitu di Persia. Yaitu dia tinggal karena apa? Yaitu kerajaan Yehuda, Israel sudah meninggalkan Tuhan, sudah berpaling dengan Tuhan, hatinya mendua hati, tidak sepenuh hati dengan Tuhan, sehingga Tuhan izinkan bangsa lain, yaitu bangsa Babel, bangsa Persia, menguasai mereka, sehingga mereka yang ada di Yehuda, mereka dibawa ke negeri Persia menjadi tawanan. Mereka dipakai di sana, ya, digunakan di sana, tetapi mereka statusnya tawanan, orang buangan. Anda bayangkan orang buangan, orang yang seperti nggak berarti. Tetapi kita lihat kehidupan mereka. Kita lihat siapa Nehemia. Nehemia adalah orang Yahudi yang dilahirkan di Persia, tetapi imannya tetap percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Dia kokoh imannya meskipun dia ada di negeri orang lain. Ya. Dan itu Tuhan angkat dia kehidupannya menjadi apa? Juru minuman. Juru minuman yang melayani raja. Ya. Raja itu pada waktu itu yang bernama Artasasta. Anda bayangkan, ya, kalau raja memberi kekuasaan kepada orang lain, kamu kuasai di sana, itu sesuatu yang biasa. Tetapi kalau namanya juru minuman, ya, ini kalau bukan orang kepercayaan raja, mengapa? Karena dia menyodorkan minuman, apa yang diminum oleh raja itu. Kalau ini bukan kepercayaan raja, misalnya disogok oleh orang lain, diberi suruh kasih minum racun, wah mati itu raja itu. Ya. Ini taruhannya nyawa. Jadi bukan sembarangan orang dipilih jadi juru minuman. Orang dekatnya yang melayani setiap hari apa yang diminum oleh raja itu kepada Nehemia. Jadi Nehemia ini dekat kepada raja. Ya. Jadi apa yang dia minta dia dekat kepada raja. Jadi kehidupannya saya melihat pelayan, tapi pelayan raja. Hidupnya seperti rendah. Tapi kalau hidupnya menjadi melayani Tuhan, saya melihat ada kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saya melihat Nehemia melayani, ya, melayani raja. Dan kita lihat, ya, Nehemia dikatakan pada suatu saat ada orang Yehuda datang ke negeri Persia yang ada di benteng Susan. Puri Susan. Dia datang ketemu Nehemia. Dan Nehemia katakan karena dia kenal, karena apa? Orang sebangsa itu kalau ketemu itu dianggap saudara. Ya, biasanya kalau orang luar pulau itu kalau datang itu ada perkumpulan orang Batak, ya kan? Itu karena mereka itu anggap saudara gitu ya. Gitu. Jadi orang ini ketemu. Dan orang Hanani ini tanya kepada Nehemia tanya kepada Hanani, apa yang terjadi yang di sana? Artinya orang yang bebas dari tawanan, karena mereka ini dibawa ke Persia karena ditawan.
tapi ada yang terluput dari tawanan. Mereka tinggal di Yerusalem gitu. Tapi Hanani ceritakan, di sana ada apa? Yaitu ada kesusahan besar. Mereka dicelah, mereka dihina oleh bangsa lain. Tembok Yerusalem diruntuhkan. Tembok itu diruntuhkan. Ya. Saya melihat tembok itu, siapa tembok itu? Dia menangis karena tembok itu runtuh. Sehingga orang yang orang luar, orang asing menghina anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di sana. Ya, merendahkan. Itu. Sehingga mereka mendengar itu dia menangis. Karena apa dia bisa terbeban seperti itu? Padahal dia nggak ada secara dia orang sudah enak ya. Dia sudah diberkati Tuhan, diangkat tinggi-tinggi sama Tuhan. Ya. Tapi dia melihat Yerusalem itu, mengapa dia diangkat Tuhan begitu luar biasa? Karena apa? Di negeri orang lain dia diangkat tinggi. Kalau dia merasakan, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin saya diangkat. Karena apa? Begitu kecil yang dipilih. Karena dia, ya orang Israel itu sebagian kecil. Tetapi banyak orang Persia sebagian besar. Kalau dia dipilih menjadi juru minuman, itu sesuatu yang luar biasa. Yang nggak mungkin menurut pandangan dia. Kalau saya diangkat, ini karena kasih karunia. Bukan perbuatanku. Karena iman aku kepada Allahku yang dahsyat, yang luar biasa. Dia merasa karena Tuhan. Karena itu dia melihat tembok Yerusalem, di mana di dalam tembok itu ada bait Tuhan, di mana dia mengenal Tuhan Allahnya ada di dalam bait itu, yang berasal itu, yang membuat dia selama di Persia imannya tetap ada, dia tetap percaya meskipun di luar orang fasik, tetapi imannya tetap percaya kepada Tuhan. Karena lahirnya dari Yerusalem, dia dilahirkan imannya dari Yerusalem. Dia tidak lupakan Yerusalem. Di sana dia imannya tetap ada, dibawa ke Persia sehingga dia tetap percaya ada Tuhan, sehingga lewat Tuhan hidup dalam pengangkatan, hidup dalam kasih karunia, bukan karena kekuatannya, bukan karena bisanya, tetapi karena anugerah dia diangkat menjadi juru minuman. Dia merasa karena Tuhan, dia lahir, kalau dia menangis untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Yerusalem. Dia menangis. Karena apa? Tembok-tembok itu diruntuhkan. Ya kan? Orang menjadi celah. Kalau kita ngomong tembok itu benteng. Saya pada waktu di Yerusalem, itu benteng itu tinggi, dikelilingi. Ya. Begitu besar tembok itu mengelilingi daerah itu. Jadi di dalam itu ada bait Tuhan. Dia mengenal Tuhan dari tempat itu. Dia bawa mengenal Yesus sampai di Persia. Dia mengenal Yesus sehingga dia tetap aku mengenal Tuhan dari Yerusalem. Kita di sini dikumpulkan untuk mengenal Tuhan. Amin. Jadi Nehemia lahir dari sana. Artinya lahir di Persia, tapi secara iman dia lahir dari Yerusalem. Karena dia bangsa Yahudi. Sehingga dia ingat akan pekerjaan Tuhan di sana. Tembok-tembok diruntuhkan. Kalau saya melihat tembok, ya, seperti kitab Ayub katakan begini. Ya, seperti kitab Ayub katakan, Kejadian 1 Ayub 1 itu katakan ayat 10. Pagar. Pada waktu Ayub itu iblis katakan kepada Tuhan, ya Ayub kamu pagari. Karena itu dia menjadi kaya, diberkati, rumahnya dipagari, ya kan? Semuanya kamu pagari, maka Ayub dibuat berhasil. Coba angkat pagarnya. Dan Tuhan izinkan terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Ayub jadi apa? Sama iblis dihancurkan. Anak 10 dihancur, dibuat mati. Semua apa yang dia miliki dibuat habis. Sampai apa yang terjadi?
kekayaannya habis. Sampai titik terakhir, apa yang terjadi? Tubuhnya sakit, tetapi imannya enggak hilang. Imannya tetap di dalam perisai, tetap di dalam pagar Tuhan. Segala sesuatu akan terjadi, tetapi yang terpenting iman itu jangan sampai hilang kepada Yesus Tuhan. Amin. Amin. Segala sesuatu akan dialami selama kita di dunia. Keadaan itu akan mengalami perubahan. Ada tembok-tembok yang runtuh, mungkin tembok kesehatan, mungkin tembok ekonomi, mungkin tembok rumah tangga, ada mengalami anak-anak runtuh. Tetapi pada pagi hari ini ada Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, amin, Allah yang berkuasa. Itulah yang kita imani, yang sanggup menolong kita, amin. Dan itulah Nehemia bangkit berdiri, dia berdoa di hadapan Tuhan untuk tembok yang runtuh. Ada pendoa-pendoa syafaat yang berdiri di hadapan Tuhan, mewakili dia di hadapan Tuhan untuk Israel, untuk tembok yang runtuh, untuk keadaan orang Yehuda di sekitar itu. Ingat, ada seorang yang berdiri. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini, saya yakin ada orang yang berdoa untuk saya. Amin. Anda semua sehat. Kita ingat ada orang yang berdiri di tempat ini hari Rabu, berdiri untuk mendoakan saudara, untuk kesehatan saudara, untuk usaha saudara, untuk rumah tangga saudara, untuk keselamatan saudara. Ada orang-orang yang berdiri di tempat ini hari Rabu berdoa, hari Sabtu berdoa puasa di tempat ini. Amin. Dan setiap hari ada yang berdoa. Saya yakin ada hamba Tuhan yang berdoa, mendoakan saudara. Amin. Dan itu diambil oleh Nehemia. Mengapa? Karena dia tahu, aku ada karena anugerah Tuhan. Aku ada karena kasih karunia Allah. Karena aku tidak sepatutnya hanya menikmati sendiri. Aku tidak lupa diri karena aku berasal dari Yerusalem. Imanku tumbuh karena Yerusalem. Karena itu aku tidak ingin pekerjaan Yerusalem, pekerjaan Tuhan di tempat itu runtuh. Amin. Karena itu Nehemia bangkit berdiri, mewakili orang Israel di hadapan Tuhan. Amin. Biarlah dengan mendengar firman Tuhan ini, Anda bergerak, Anda bangkit, ada menangisi, ada orang-orang yang berdoa untuk orang lain. Amin. Karena apa? Doa syafaat itu adalah suatu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Adalah kemenyan, pujian dan penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi bukan hanya pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya itu. Tetapi ada dupa, ada doa-doa orang kudus yang naik di hadapan Tuhan. Seperti kemenyan emas yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biarlah tempat ini ada bangkit orang-orang yang bangkit berdoa syafaat untuk orang lain. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Nehemia bangkit untuk orang lain. Bukan dia berdoa syafaat, bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Dia berdiri karena dia tidak mau pekerjaan Tuhan runtuh. Dia tidak mau melihat umat Tuhan menjadi cemoohan orang yang tidak kenal Tuhan. Daud itu mengapa dia berani dengan Goliat? Dia penuh kemarahan dengan Goliat pada waktu orang Israel dicemooh. Dia katakan, tidak tahukah kau bahwa orang itu adalah tentara-tentara Tuhan. Karena itu dia marah. Marah itu mewakili. Dia bangkit melawan Goliat karena kemarahan anak Tuhan dicemooh. Amin. Karena itu dia menangisi. Dia berdoa. Dia bangkit mewakili Tuhan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak ingin. Saya mau lihat begini. Pekerjaan Tuhan itu
Mari kita bangkit berdoa untuk pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Amin. Hidup ini hari semakin hari hidup seperti peperangan. Saya melihat kehidupan anak-anak Tuhan jangan sampai loyo. Tegak berdiri ada Tuhan. Amin. Apapun yang kita hadapi tetap maju terus. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Amin. Dan Nehemia katakan kepada Hanani, bagaimana saudara-saudaraku? Saya melihat mengapa dia menangis, mengapa dia terbeban. Dia katakan saudara-saudaraku. Ya. Orang yang menerima Yesus, percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan pada waktu dibaptis, mereka terus berkumpul bersama, bersatu, bersekutu. Ini namanya bersekutu. Bersekutu di dalam Tuhan. Saudara dan saya di dalam Tuhan itu saudara. Amin. Dia tidak merasa saudaranya, dia tidak mau saudaranya susah. Karena itu dia menangis mewakili di hadapan Tuhan. Karena dia anggap saudara. Saya melihat, saya ingat orang-orang yang membawa saya ke tempat ini. Ada orang-orang yang mengenalkan saya tentang Yesus. Ada yang membawa saya, menguatkan saya di tempat ini. Karena itu saya menganggap dia adalah saudara saya. Amin. Dia bukan, jadi kita ini berkumpul karena firman Tuhan katakan begini. Pada waktu Yesus, muridnya Tuhan katakan, Tuhan, itu saudara-saudaramu datang. Dan Tuhan katakan, mana saudara-saudaraku? Ibumu datang, Maria datang, saudara-saudaranya yang lahir dari saudaranya datang. Tapi Yesus katakan gini, saudara-saudaraku, ibuku, bapakku adalah yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau dia melakukan kehendak Bapa, itulah saudara. Amin. Kalau kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, kita ini semua saudara. Amin. Anda saudara. Amin. Jadi kalau kamu ada sesuatu, ada yang mendoakan di tempat ini. Amin. Dan itu Nehemia bangkit menjadi pendoa syafaat. Sehingga dia apa? Diawali dari doa. Dia berdoa puasa. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan saudaranya yang ada di Yerusalem. Amin. Biarlah di tempat ini bangkit orang pendoa-pendoa syafaat. Amin. Haleluya. Jadi Nehemia diawali untuk menjadi saksi. Dia menangis karena apa? Dia tahu saya lahir dari sana. Iman saya lahir dari sana. Secara lahiriah dia lahir di Persia, tetapi secara roh dia lahir di Yerusalem. Amin. Amin. Kita mengalami kelahiran baru. Saya lahir di Rogo Jampi secara manusiawi. Dilahirkan oleh mama saya yang saat ini ada di tempat ini. Tetapi secara roh saya dilahirkan di tempat ini. Amin. Saya punya bapak, punya ibu, punya saudara, semuanya ada di tempat ini. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Semuanya saudara. Amin. Karena itu saudara, kalau ada musuhan jangan permusuhan. Kita semua ini saudara. Amin. Saya kalau ada kehilangan saudara di tempat ini yang sudah ngumpul itu kehilangan, saya kehilangan saudara. Bukan karena apa-apa, ada kehilangan. Dan itu saya marah kalau ada yang hilang karena sesuatu yang sepele. Saya marah. Kalau hal-hal yang sepele itu saudara saya di dalam Yesus. Kalau ada yang bertengkar, saya marah. Kalau hal-hal sepele, karena dia saudara saya. Amin. Jadi Nehemia berdiri mewakili Tuhan sebagai berdoa syafaat. Itu yang dimulai. Jadi Nehemia berdoa. Dan yang kedua, apa yang didoakan? Yaitu Nehemia berdiri di dalam, yaitu Nehemia 1 ayat 6 sampai dengan 7. Dikatakan begini.
Nehemia 1 ayat 6 sampai dengan 7. 1, 2, 3. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa hambamu itu. Amin. Setelah dia ambil doa, langkah awal, dia berdoa melihat orang lain, bukan berdoa untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Kedua, dia mewakili doa itu apa? Dia minta ampun akan dosa orang Israel dan berdoa untuk dirinya dan untuk sanak saudaranya. Dia berdiri, pendoa itu mewakili perantara. Amin. Perantara. Jadi pendoa-pendoa syafaat itu perantara di hadapan Tuhan, mewakili yang didoakan. Dia minta ampun karena orang Israel sekarang sudah mendua hati, jauh dari Tuhan, tidak melakukan ketetapan, aturan, perintah, semuanya seperti tidak ada. Aturan dibikin dia menurut pemikirannya dia, bukan aturan firman Tuhan yang dia kerjakan. Aturan menurut pemikiran dia, itu yang paling benar. Sehingga dia jauh dengan Tuhan. Karena itu Nehemia berdoa syafaat, mewakili di hadapan Tuhan. Berdoa minta ampun untuk bangsanya, untuk dirinya, untuk saudaranya. Artinya doa pertobatan. Amin. Apa? Ingin perubahan kehidupan. Banyak orang ingin hidup berubah melihat keadaan, tapi kehidupannya enggak berubah-berubah. Hanya didoakan keadaannya, tapi kehidupannya enggak berubah-berubah. Tapi Nehemia menjadi perantara di hadapan Tuhan, inginkan kehidupannya kembali kepada firman Tuhan, ingin kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang dilakukan oleh, itu yang diinginkan oleh Nehemia, kembali bertobat. Amin. Amin. Jadi Nehemia berdoa untuk keadaan supaya ada pertobatan. Kan itu dia mewakili di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni kami, ampuni saudara-saudaraku. Amin. Dia minta ampun. Jadi orang ini ya, jadi dengan keadaan, ingat ya, akar permasalahan manusia, dengar ini. Akar permasalahan manusia dosa. Tapi dosa itu sudah selesai karena iman percaya bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib sudah menebus kita. Amin. Karena Yesus yang sudah menebus. Karena Yesus yang berbuat, kita iman, bukan iman kepada perbuatan kita, tapi iman kepada perbuatan Tuhan. Amin. Yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. Sudah selesai. Karena itu kehidupan kita harus berubah, mengikuti kehendak Tuhan. Keadaan akan berubah. Banyak orang lari kepada keadaan, tapi kehidupannya tetap seperti itu. Tapi ingat, akar permasalahan sudah selesai, tapi kehidupan kita mulai seperti apa kata Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan apa kata kita, tapi apa kata firman Tuhan. Maka Nehemia berdoa mewakili Tuhan, minta ampun. Dan langkah yang ketiga yaitu apa? Nehemia mengingat akan firman Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, dia mengingat Tuhan, mengingat firman Tuhan. Tuhan, memang bangsa Israel sudah kau ceraikan, tetapi engkau berjanji, kau katakan melalui hambamu Musa, kalau engkau berubah setia, maka akan kuceraikan bangsa ini. Kalau kita berubah setia,
maka diceraikan rumah tangga, maka diceraikan ekonomi, maka diceraikan kesehatan. Tetapi Tuhan berjanji kepada Musa, kalau engkau kembali bertobat kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, kau akan kembalikan itu bangsa yang kau akan kumpulkan kembali. Kata firman Tuhan. Dia renungkan firman itu. Dia ngomong, Tuhan, kau berjanji. Memang sekarang bangsa Israel tercerai-berai karena dia jauh dengan Tuhan. Ya, kau ceraikan. Tetapi kalau bertobat Tuhan, kau akan mengembalikan. Akhirnya apa? Itu yang dia ngomong sama Tuhan. Jadi dia ngomong, kalau kita berdoa, ingat akan firman Tuhan. Katakan, Tuhan, kau katakan, dengan bilur-bilurmu aku sembuh Tuhan. Amin. Di hadapan Tuhan. Amin. Di hadapan Tuhan kita ngomong, Tuhan, kau pulihkan keluargaku. Satu jiwa diselamatkan, seisi keluargaku diselamatkan Tuhan. Dia ingat di hadapan Tuhan. Amin. Dia ingatkan janji Tuhan. Amin. Jadi berdoa itu jangan hanya mau nafsunya, maunya kita, tapi maunya Tuhan. Ingatkan firman Tuhan itu di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Nehemia dia katakan begitu di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Nehemia 1 ayat 8 sampai dengan 9. Nehemia 1 ayat 8 sampai dengan 9. Ya. Nehemia 1 ayat 8 sampai dengan 9. Ya. Ini yang dikatakan dalam hadirat Tuhan. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Amin. Yang dulunya karena kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, saya yakin pasti kita dipulihkan keadaan kita. Amin. Tetapi tujuannya supaya nama Tuhan ada di tempat itu. Kalau dulunya kita nggak punya apa-apa, tetapi setelah punya iman kepada Yesus dan kita mengalami berkat karena anugerah Tuhan. Tapi ingat, ada Tuhan di sana. Amin. Tujuannya di sana. Jadi tujuannya itu supaya Tuhan dipermuliakan di tempat itu. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Jadi tujuannya itu supaya membuat namaku diam di sana. Supaya Tuhan itu ada di dalam pekerjaanmu. Ini semua terjadi karena nama Tuhan. Rumah tanggaku pulih karena Tuhan. Anak-anakku diberkati karena Tuhan. Amin. Itu ada di tempat itu. Jadi saya melihat Nehemia hanya satu tujuan, hanya tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu yang dia lihat, tidak kepada siapa-siapa, bukan siapa-siapa, tapi hanya lihat ini karena Tuhan. Amin. Karena itu dia muliakan Tuhan di tempat itu. Amin. Dan itu dia katakan, kalau doa ingat firman Tuhan. Ingat hadirat Tuhan, bahwa firman-firman itu di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ya. Jadi itu yang dia lakukan. Dia mewakili Tuhan. Tetapi saya melihat langkah doa puasa, langkah pertobatan, dia berdoa pertobatan, minta ampun, terus dia mengingatkan firman Tuhan. Itulah doa dengan iman. Tetapi bukan hanya doa dengan iman, Nehemia melangkah dengan iman. Amin. Ada doa dengan iman, terus melangkah dengan iman. Jangan hanya doa tanpa melangkah.
Tapi Nehemia melangkah. Dan saya melihat pada waktu dia berdoa, mengandalkan Tuhan, merendahkan diri, pada waktu dia bangkit, ketemu raja, dia melayani raja pada waktu dia mendapat tugas untuk melayani minuman anggur. Anda bayangkan, pada waktu dia melayani, Raja Artasasta itu ngomong gini, mengapa Artasasta itu kok muram gitu? Langsung. Tapi pada waktu Artasasta ngomong gitu, untungnya Nehemia itu punya hikmat. Hiduplah raja gitu. Untung ya. Kalau dia misalnya ya, Anda bayangkan kalau saudara dilayani, misalnya Anda beli apa gitu ya, beli bakso, terus pelayanannya karepnya dewe, Anda ngerundel apa enggak? Anda marah apa enggak? Ya, wis ini minuman, ini makanan, ya gitu ya, enggak sopan sama yang dilayani. Bagaimana? Saya yakin Raja Artasasta itu untungnya enggak suruh bunuh gitu aja. Saya melihat Fir'aun itu membunuh juru minumannya, juru roti dan juru minuman. Dia masukkan sel, dihukum. Tapi endingnya juru makan, juru roti digantung, saudara. Karena apa? Melayani raja tidak dengan sukacita. Anda semua ini melayani raja, di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Anda melayani jangan murung, amin. Ya. Anda harus bersukacita di tempat ini. Amin. Ya. Jadi dia melayani Tuhan itu murung. Tetapi ini tanda langkah iman. Tapi ini bukan dibuat, ini apa adanya. Gitu. Dia katakan gini, "Mengapa kamu murung?" "Tuhan, aku ada masalah. Ini bukan masalahku, tetapi masalah di Yerusalem. Di negeri nenek moyang, temboknya diruntuhkan. Orang-orang menjadi celaan bagi orang yang tidak kenal Tuhan di sana, Tuhan." Dia utarakan apa adanya di hadapan raja ini. Ini langkah iman. Meskipun dia katakan gini, "Mengapa kamu melayani tidak dengan sukacita, tapi murung?" Untungnya kamu nggak saya penggal. Untung nggak mati, tapi akhirnya dia takut. Langsung ingat, hiduplah raja. Dan kemudian dia utarakan, ini langkah iman. Dia perkatakan dengan apa adanya. Ya, dan akhirnya raja mengerti keadaan mengapa dia susah, karena dia sedang berdoa untuk Yerusalem. Dia terbeban untuk Yerusalem. Dia susah bukan untuk dirinya, tapi dia susah untuk orang lain. Amin. Dan akhirnya Tuhan katakan dia mulai bangkit. Kalau Tuhan izinkan, kalau Raja izinkan, utuslah aku untuk membangun tembok yang ada di sana. Akhirnya dia mendapat pengutusan untuk membangun tembok Yerusalem yang sedang runtuh. Amin. Saya nggak tahu apa yang dialami saudara. Ada tembok-tembok apa yang sedang runtuh. Tetapi ada satu, adalah Tuhan Yesus yang ada tempat ini, yang sanggup menolong saudara. Mungkin tembok ekonomi, mungkin tembok kesehatan, mungkin tembok iman yang sekarang ini imannya mulai kendor, ya kan? Nggak percaya lagi kepada Yesus Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan katakan, "Tuhan, bangkitkan imanku. Engkau yang sanggup memulihkan imanku, Tuhan." Amin. Haleluya. Jadi apa? Ayub, Nehemia berdoa dengan iman, tetapi melangkah dengan iman, dan semuanya akhirnya terjadi. Di sana dibangun tembok. Dia katakan, dia bangkitkan. Nah, ini langkah. Coba kita lihat 2:17. Nehemia 2 ayat 17 sampai dengan 18. Nehemia 2 ayat 17 sampai dengan 18. Nehemia 2 ayat 17 sampai dengan 18.
1, 2, 3. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi bercela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun dan dengan sekuat tenaga mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Dia melangkah dengan iman, dia gerakan orang Yerusalem, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Dia ada kebersamaan dengan orang yang dipimpinnya. Amin. Dia bersatu dengan orang yang dipimpinnya untuk membangun bersama-sama. Mari kita bersatu untuk membangun iman di tempat ini. Amin. Hanya karena iman maka semuanya akan selesai. Ujungnya akan selesai. Meskipun yang kita hadapi mungkin sesuatu terjadi, tetapi endingnya kalau kita tetap di dalam Yesus pasti akan selesai. Amin. Tetapi kalau engkau di luar Yesus, ujungnya tidak akan selesai. Tetapi di tempat inilah kita berseru kepada Yesus, Tuhan kita yang sanggup menolong kita hari ini. Amin. Apapun keadaanmu, mari kita berseru bersama-sama. Hanya Yesus Tuhan, pengharapan saudara dan saya, yang menyelesaikan masalah kita. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Bangkit berdiri, bahwa kita semua berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya.
Biarlah kita berdiri seperti Nehemia, menjadi pendoa-pendoa syafaat untuk bangsanya, untuk negerinya, untuk orang-orang percaya. Dari kesaksian hidupnya, Tuhan pakai dia luar biasa. Bukan karena dia luar biasa, tetapi ada Yesus yang luar biasa di dalam hidupnya. Biarlah siapa yang Tuhan angkat, biarlah siapa yang rindu Tuhan pakai kami untuk berdoa syafaat. Biarlah kau bangkit, katakan aku memberikan hidupku bagi Yesus, karena Yesus sudah mati bagi saudara. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini banyak orang yang menjerit. Dia tidak tahu arah jalan kehidupan. Tetapi kau yang sudah tahu, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Biarlah kau tegak berdiri di hadapan Tuhan mewakili mereka. Kau berdoa menangis bagi mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup mereka. Oh haleluya. Setelah itu, siapa yang punya temboknya runtuh, baik dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam kesehatan. Kau yang punya tembokmu runtuh hari-hari ini, engkau bingung apakah Tuhan ini ada atau tidak. Tetapi malah pagi hari ini kami katakan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap Tuhan. Biarlah tembok yang runtuh, yang mengalami kekosongan dalam batinmu, biarlah engkau angkat tangan. Ada hamba-hamba Tuhan yang mau mendoakan kehidupanmu. Oh haleluya. Jangan malu, jangan lihat kanan kiri. Disinilah kamu dibangun, tembokmu dibangun. Oh haleluya. Oh ralabas sangkaralamas. Oh ralamasi kiralamasi. Oh ralamas sangkaralamasi. Jangan malu. Ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan di tempat ini. Oh haleluya. Glory Jesus. Tuhan, Kau yang membangkitkan melalui firman-Mu. Hamba tidak punya kuasa, tapi Roh Kudus-Mu yang akan bekerja melalui kebenaran firman-Mu. Umat-Mu akan bangkit, berdiri di hadapan-Mu, mewakili umat Allah. Di hadapan-Mu akan terjadi banyak pendoa-pendoa di tempat ini. Bangkit bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Oh ralamasi. Yesus sudah mati bagimu. Saudara tidak selamat karena perbuatanmu. Kau selamat karena perbuatan Yesus yang sudah mati bagimu, dan Dia bangkit menyertaimu. Maka Tuhan buat berhasil dalam hidupmu. Itu semua karena anugerah. Itu semua karena kasih karunia di dalam Yesus. Kalau engkau merasa semuanya anugerah, kau akan berdoa untuk orang lain. Tapi kalau semuanya karena usahamu, engkau tidak akan bergerak. Tapi kalau engkau merasa ini semua karena perbuatan Tuhan, maka engkau akan berdiri di hadapan Tuhan. Saya yakin banyak orang yang diurapi Tuhan di tempat ini menjadi pendoa-pendoa syafaat. Dia memberikan dirinya berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan taruh di tempat ini. Dia berdoa untuk umat Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tembok-tembok yang runtuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau bangkitkan, Kau bangun kembali rumah tangga mereka, kehidupan suami, istri, anak, cucu mereka disatukan di dalam Yesus, di dalam nama Yesus. Oleh kasih anugerah-Mu, pekerjaan mereka diberkati Tuhan.
hari-hari ini hanya Tuhan. Tanpa Tuhan gak bisa. Semuanya pintu akan tertutup, tapi pintu yang di atas tidak pernah tertutup. Itulah Allah yang Maha Besar di dalam nama Yesus. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengerjakan. Tangan-tangannya tidak sia-sia. Apa yang dikerjakan jerih lelah mereka buat berhasil di dalam nama Yesus. Kesehatan mereka diberkati Tuhan. Tubuh, jiwa, roh mereka, semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu, atas hadirat-Mu. Ini semua anugerah-Mu, ini semua karena perkenanan-Mu. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.